3 minggu yang lalu saya baru saja menjalani operasi. Ya. Operasinya tidak keren, tetapi biayanya keren sekali. Jadi begitu. Jadi tetap jaga kesehatan kita, jaga pola makan, pola minum, istirahat yang cukup agar kita tetap sehat, gitu ya. Baik, Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan, kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan dari kitab Kolose pasal 3 ayat 22 sampai dengan 25. Ayat 22 sampai dengan 25. Sudah ketemu? Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. 3, 2, 1. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Amin. Motivasi bekerja untuk memuliakan Allah. Ini tema yang diberikan kepada saya oleh Pendeta Muda Bayu. Ya, melanjutkan tema mungkin dalam 1 bulan atau 3 bulan ini ya, 3 bulan ini ya. Baik, Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan. Sekitar tahun 1995, ya, antara 1995 sampai dengan tahun 2000. Ada seorang pemuda yang dimana dia akan melanjutkan pendidikannya di kota Surabaya. Orang tuanya atau bapaknya lebih tepatnya memberikan nasihat. Ya, dalam bahasa Jawa itu ya. Kalau kamu di negeri orang atau di kota yang kamu tidak mempunyai siapa-siapa, ketika mendapatkan kepercayaan, pegang kepercayaan itu dengan baik. Kesempatan datangnya hanya sekali. Itu nasihat orang tuanya seperti itu. Kemudian anak ini pergi ke kota Surabaya, dia melanjutkan kuliah di situ. Nah, karena orang tuanya tidak begitu mampu untuk membiayai, hanya bisa di zamannya saat itu hanya bisa memberi 100.000 per bulan, gitu ya, untuk hidup, untuk kos, untuk makan dan lain sebagainya. Kemudian karena untuk mencukupkan diri, pemuda ini akhirnya ambil inisiatif. Dia bekerja. Dia bekerja, apapun yang bisa dia kerjakan, dia lakukan. Rupanya ada lowongan menjadi yang kalau dulu sekarang sudah tidak laku ya, loper koran. Ya, bekerja loper koran gitu ya, naik sepeda. Olahraga, pagi jam 4 sudah berangkat, loper koran di daerah ITS sana itu ya, daerah perumahan besar sana, pagi jam 4. Ya. Kemudian setelah itu dia lanjut bekerja lagi sebagai cleaning service ya, di sebuah bank ya, di daerah Jalan Pemuda, ya, jadi cleaning service di situ. Awalnya pemuda ini merasa malu, ya karena dia bekerja sebagai cleaning service di bank. Di bank itu ketemunya siapa? Cewek-cewek cantik,
gitu ya, cewek-cewek cantik, dia sebagai cleaning service nyapu, ngepel, ya, membersihkan toilet dan lain sebagainya. Jam 6 pagi sampai sekitar jam 1 dia harus bekerja. Teman-temannya yang sesif dengan dia, ya, bekerjanya itu asal-asalan, tetapi dia ingat akan pesan orang tua itu, dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Meskipun mungkin orang memandang sebelah dengan pekerjaannya sebagai seorang cleaning service, gitu ya. Tetapi dia mempunyai tugas yang sangat mulia, membersihkan, menjaga kebersihan kantor bank itu. Setelah selesai, ya siangnya ke Gramedia, belajar karena nggak bisa beli buku, ya, belajar di situ. Sorenya kuliah. Itulah yang dilakukan. Temannya sempat berkata, kamu bekerja kok ngoyomen, gitu ya. Nek genek juragane yang mending tenguk-tenguk, gitu ya. Maksudnya jangan terlalu rajin sungguh-sungguh gitu ya. Tapi kalau nggak ada bos, ya nggak ada bosnya, ya wes di tempat khusus, ya di situ aja bisa nyantai-nyantai. Nanti nek bosnya datang baru. Ya. Tetapi pemuda ini mengatakan, saya teringat pesan ayah saya, supaya saya sungguh-sungguh menggunakan kepercayaan yang diberikan perusahaan ini kepada saya. Ya. Mungkin memang gajinya kecil, tetapi pemuda ini melakukannya dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, melalui cerita ini akan mengantarkan kita bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi umat yang dikasihinya, menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, apakah kita menggunakannya dengan baik atau tidak. Melalui pelajaran dari kitab Kolose pasal 3 ayat 22 sampai 25 ini, kita akan belajar bersama-sama di mana surat Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Kolose, yang dimana saat itu jemaat di sana hidup di tengah-tengah pengaruh filsafat, di tengah-tengah pengaruh kepercayaan agama-agama yang lain. Dan khususnya di dalam pasal 3, Paulus di sini berbicara tentang kehidupan baru di dalam Kristus. Sebagai orang Kristen yang sudah ditebus, mereka harus mempunyai kehidupan yang berbeda dari orang-orang yang lainnya. Termasuk di dalam kehidupan, di dalam pekerjaan mereka. Khususnya dalam ayat 22 sampai dengan ayat yang 25. Di sini menunjukkan Rasul Paulus mengajarkan khususnya kepada para hamba atau pekerja atau budak atau lebih tepatnya di masa itu, supaya mereka tetap menggunakan kepercayaan Tuhannya itu dengan baik. Mereka boleh bekerja dengan sungguh-sungguh. Bukan asal Bapak senang. Kalau ada bos saya bekerja, kalau tidak ada ya enak-enakan. Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan, seringkali dalam pekerjaan kita, dalam dunia kehidupan kita, demi gaji atau demi jabatan atau demi aktualisasi diri kita supaya diakui, kita tidak melihat hal itu. Kita mau melakukan yang terbaik kalau kita mendapatkan sesuatu yang baik. Kalau gajiku naik, wah aku akan melakukan yang terbaik. Kalau ada bos, baru aku akan melakukan kegiatanku, pekerjaanku dengan baik. Tetapi mari kita akan belajar bersama-sama bagaimana motivasi kita bisa bekerja dengan baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada 3 kebenaran firman Tuhan yang bisa kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Yang pertama, bekerja untuk Tuhan
bukan untuk diri sendiri. Ya. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, ayat ini menjelaskan, mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan haruslah dilakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Inilah yang bisa mengubah motivasi kita, bukan karena ada pengawasan dari bos, bukan karena ada CCTV yang mengawasi kita, bukan karena gaji yang akan kita terima, upah yang akan kita terima, tetapi karena Tuhan. Hal ini berarti memberikan kualitas pekerjaan kita, etika kerja kita, dan kesungguhan hati kita yang seharusnya mencerminkan bahwa kita sedang mempersembahkan sesuatu nih kepada Allah melalui pekerjaan yang kita lakukan, yang perusahaan sudah berikan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, ini menjadi sebuah persembahan kepada Allah. Motivasi rohani dalam pekerjaan akan menghasilkan integritas, akan menghasilkan sebuah ketekunan, dan menghasilkan sebuah damai sejahtera, bahkan saat di tengah-tengah tekanan sekalipun. Jadi ketika kita mempunyai motivasi yang benar, aku bekerja, aku berarti melayani Allahku. Hal ini akan membuat kita melakukan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh. Baik ada bos ataupun tidak ada bos. Ada pengawasan ataupun tidak ada pengawasan. Kita akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, ada seorang pelukis yang dia sedang melukis di jalan. Ya, ini pelukis jalanan. Ya. Dia sedang melukis dan lukisannya sangat bagus. Orang lalu lalang melihat sebentar, kemudian pergi. Suatu saat ada seorang pemuda yang memakai baju yang tidak bagus, dan pemuda ini membawa foto. Dia minta tolong apakah bisa dilukiskan. Si pelukis ini melihat pemuda ini dengan pakaian yang compang-camping, tetapi dia mengatakan, siap, saya akan lukiskan. Tunggu 3 hari, nanti silakan ke sini dan bisa diambil. Kemudian pelukis ini melukis foto yang ada itu. Dia lukis dengan baik, sesuai dengan kemampuan dia, detail sekali. Sehingga ketika lukisan itu sudah jadi, 3 hari kemudian, pemuda ini datang dan melihat, wah bagus. Tapi dia mengatakan, berapa harganya? Ketika si pelukis menyampaikan harganya itu, dia mengatakan, wah maaf, saya tidak punya uang sebanyak itu. Tetapi saya hanya punya sekian. Oh enggak apa-apa. Enggak apa-apa, saya terima. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, pelukis ini mengerjakan dengan baik. Gambarannya, hasil lukisannya sangat baik. Meskipun dia tidak menerima upah yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Dia menerimanya dengan sukacita. Kemudian si pemuda ini pergi.
Tidak lama kemudian ada dua orang yang berpakaian pakai jas, kacamata hitam gitu ya. Datang pada si pelukis ini, bos saya pengen ketemu kamu. Loh, siapa? Pokoknya kamu harus ikut dengan saya. Kemudian pelukis ini diajak masuk ke mobil. Ketika dibawa ke rumah bosnya, di situ dia dipersilahkan duduk. Kemudian tidak lama bosnya keluar, ya, tuan rumahnya keluar. Ketika tuan rumah ini keluar, si pelukis ini tidak asing melihat bosnya ini. Rupanya bosnya ini adalah pemuda yang tadi pesan lukisan kepada dia. Nah, kemudian dia mengatakan, terima kasih, lukisanmu sangat indah, ya, dipajang di tengah-tengah. Karena kamu melakukan dengan baik, meskipun saya saat itu datang dengan pakaian yang compang-camping, kamu sudah melukisnya dengan baik. Meskipun saya tidak bisa membayar sesuai yang kamu minta, kamu tetap memberikannya. Sebagai ucapan terima kasih, saya berikan hadiah kepada kamu. Wah, luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, itulah hidup kita harusnya, seperti pelukis ini. Kita tidak memandang siapa yang kita layani, siapa bos kita ada atau tidak bos kita saat itu, tetapi mari kita melakukan yang terbaik. Kesempatan yang telah Tuhan berikan, pekerjaan yang Tuhan berikan itu dengan baik, agar nama Tuhan dipermuliakan. Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31 berbunyi demikian. Jika engkau makan atau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Apa artinya? Semua aktivitas kita sehari-hari, termasuk dalam pekerjaan kita, dimanapun itu, baik di dalam kita sebagai guru atau sebagai karyawan perusahaan, sebagai pekerja swasta, jadikan itu sebagai ladang untuk melayani Tuhan, sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Sehingga ketika kita mempunyai motivasi yang benar, seberat apapun pekerjaan yang dipercayakan kepada kita, kita akan melakukannya dengan sukacita. Karena kita melihat yang aku layani adalah Tuhan, bukan manusia. Yang aku layani adalah Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, mari kita ubah pola pikir kita. Di dalam setiap pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan, saya berarti melayani Tuhan. Saya bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ketika kita mempunyai motivasi yang benar, maka pekerjaan seberat apapun kita akan bisa lakukan dengan sukacita. Yang kedua, bekerja karena kita adalah milik Kristus. Ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Di sini Paulus mengingatkan bahwa kita adalah hamba Kristus. Kita sudah ditebus. Hidup kita bukan menjadi milik kita lagi, tetapi milik Kristus. Hidup kita ini bukan menjadi milik kita lagi, tetapi menjadi milik Kristus.
Di mana ini menunjukkan identitas kita dalam pekerjaan bukan ditentukan oleh jabatan, bukan ditentukan oleh di mana kita bekerja, bukan ditentukan karena berapa gaji kita, tetapi oleh siapa kita di dalam Kristus. Kita bekerja karena kita telah ditebus dan sekarang menjadi miliknya. Sekarang kita menjadi milik Kristus. Oleh karena itu, apapun bentuk pekerjaan kita saat ini, kita baik itu terlihat penting atau tidak di dunia, baik apakah itu dianggap tidak penting, ya seperti cleaning service tadi, mungkin kita menganggap tidak penting, tetapi kita harus mempunyai kesadaran bahwa sekarang kita ini milik Kristus, bukan milik kita sendiri. Apapun yang kita lakukan, berarti kita melakukannya untuk Kristus. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, bekerjalah, di mana di dalam pekerjaan ini bagian dari ketaatan kita sebagai seorang hamba kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Kita bekerja sebagai sebuah ketaatan kita sebagai hamba kepada Tuhan yang telah menebus, menyelamatkan Bapak Ibu Saudara. Di Gereja Gubeng ada seorang pemudi yang sedang, di mana dia bergumul berdoa untuk pekerjaan. Ya, setelah dia lulus kuliah, dia rindu bekerja. 1 tahun dia masukkan lamaran, belum ada panggilan. 2 tahun dia tetap berdoa. 3 tahun, 4 tahun, akhirnya 5 tahun dia baru mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan yang perusahaan jasa dalam pengurusan paspor dan lain sebagainya. Nah, di situ dia dipercayakan sebagai akuntan. Dia dipercaya untuk membuat laporan keuangan, mengaudit. Berjalan waktu dalam pekerjaannya itu, akhir tahun membuat laporan, audit, akhir tahun. Ketika dia membuat laporan, dia lakukan dengan baik. Kemudian pimpinannya, manajernya juga membuat laporan. Ketika dari pimpinan membuat laporan, dia membuat laporan, ternyata ada selisih. Ya. Tidak balance, ada selisih. Ada pengeluaran yang lebih besar dari pimpinannya, tetapi dia membuat sesuai dengan apa yang tercatat. Kemudian pimpinannya mengatakan, tolong laporanmu di-up-kan semua supaya sama. Tapi pemudi ini mengatakan, enggak mau Pak. Saya harus melakukannya dengan jujur. Karena inilah yang saya lakukan. Pengeluarannya ya seperti ini, enggak bisa. Nota-notanya ada. Ya, pimpinannya, manajernya ini agak marah gitu ya. Karena tidak mau mengikuti arahan manajernya. Kemudian akhirnya laporan itu disampaikan kepada direkturnya. Ketika direktur melihat laporan keduanya, baik manajer maupun dia sebagai akuntingnya, wah bertanya, lah ini mana ya yang pemudi ini bisa menunjukkan bukti-buktinya. Ini Pak bukti-buktinya. Jelas ketika diteliti semuanya sama, ya, tidak ada perbedaan. Tetapi ketika manajernya ditanya, lah ini kok selisihnya jauh sekali. Mana nota-notanya, buktinya mana? Wah bingung ya manajernya ini. Ya karena manajernya ini masih saudaranya, maka ya
tidak dikeluarkan gitu ya. Tetapi pemudi ini mendapatkan apa? Tekanan dari manajernya. Karena dia tidak mau kerjasama. Tapi direktur ini mempercayakan. Sehingga semua keuangan harus dia pegang sekarang. Gitu ya. Uang cair harus ada tanda tangan dia. Yang pegang ATM dia, yang ngerti PIN-nya dia. Wah, ketika dia menyampaikan itu kepada kami, saya mengatakan hati-hati kamu ya. Kamu harus jujur. Hati-hati ketika kamu dipercayakan, jangan menggunakan kepercayaan itu kamu salah gunakan. Iya Pak. Memang ada tantangan yang dia hadapi. Tekanan-tekanan yang dia hadapi. Dia tetap melakukannya dengan baik. Suatu saat ada panggilan pekerjaan di lain. Yang dimana perusahaan ini yang selalu dia idolakan, dia inginkan bisa bekerja di perusahaan yang besar ini. Ada panggilan, dia ikut wawancara, ikut tes beberapa kali dan rupanya lolos. Akhirnya dia keluar dari pekerjaan itu, dia masuk di pekerjaan yang baru dengan posisi yang sama. Tidak berselang lama, perusahaan yang lama yang ditinggalkannya bosnya kebingungan ya, karena nggak ada accounting yang jujur seperti dia. Dia ditelepon, dipanggil lagi untuk bisa masuk, tetapi dia sudah mengatakan maaf, saya sudah bekerja di tempat yang lain Pak. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, ini menjadi sebuah gambaran bagi kita. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah, kita harus menunjukkan identitas kita, kekristenan kita. Supaya bisa menjadi terang bagi orang lain. Menjaga kejujuran dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Seperti yang dituliskan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Di dalam Galatia pasal 2 ayat 20 Rasul Paulus mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ada lagunya ini ya, kalau Bapak Ibu mengingatnya, yang diambil dari Galatia ini. Saya kurang hafal teksnya, tetapi salah satunya seperti ini. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Ingat ya lagu itu? Lagu ini diambil dari Galatia pasal 2 ayat 20. Di mana Rasul Paulus mengatakan hidupku ini bukan milikku lagi, tetapi menjadi milik Kristus. Dan saat ini saat aku hidup, hidupku untuk memuliakan Kristus. Inilah yang Rasul Paulus ingin tekankan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mari, khususnya kita semua, ketika kita sudah dipercayakan Tuhan dalam setiap pekerjaan, pelayanan yang Tuhan sudah percayakan, pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan, lakukan itu dengan baik, dengan kejujuran, dengan ketulusan, dengan pengertian bahwa kita adalah milik Kristus dan tugas kita adalah memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Mungkin cara pandang kita harus dirubah, khususnya untuk para calon-calon baptisan. Mungkin selama ini kita mempunyai cara pandang yang berbeda di dalam memandang pekerjaan kita. Wah, pekerjaan ini kerjanya keras tapi nggak ada uangnya, males ah.
Kita harus mulai membuka lembaran yang baru. Cara pandang kita harus sudah berbeda di dalam memandang pekerjaan itu. Orientasi kita bukan lagi jabatan, uang, tetapi orientasi kita adalah untuk Kristus. Kemuliaan bagi Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melalui pekerjaan kita bisa memuliakan Tuhan. Bagaimana melalui pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan, orang lain melihat pancaran kasih Kristus melalui diri kita. Yang terakhir, yang ketiga, Allah kita adalah Allah yang bekerja dalam rencana keselamatan. Ayat yang 25 dikatakan, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ayat ini menunjukkan bagaimana keadilan Allah. Keadilan Allah kepada setiap umatnya. Tidak ada seorang pun yang luput dari pengawasan dan penghakiman Tuhan. Tuhan melihat semua yang kita kerjakan. Dan Ia juga secara aktif dalam memimpin kita, dalam mengarahkan hidup kita untuk kita bisa sesuai dengan rencana Tuhan. Sekali lagi, Allah kita adalah Allah yang adil. Dia bekerja sampai saat ini di dalam rencana keselamatan yang besar bagi dunia ini. Dia tidak tinggal diam saja di surga enak-enakan, tidak. Dia tidak membiarkan di dalam kehidupan manusia yang sudah diselamatkan, kita sebagai umat yang sudah diselamatkan, berbuat kejahatan. Tuhan senantiasa ingin terus mengarahkan anak-anaknya, umatnya untuk bisa melakukan dengan baik. Melalui pekerjaan kita, Allah turut bekerja. Maka jangan pernah anggap remeh tempat ataupun pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Karena di mana kita bekerja, Allah pun ikut bekerja. Di mana kita bekerja, ini menjadi ladang bagi Allah untuk kita bisa menjadi garam bagi dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi, ada seorang arsitek yang dia diminta untuk membangun sebuah gedung yang megah. Dia sudah gambar, dia sudah hitung berapa biaya. Ketika semuanya sudah selesai, dia sodorkan kepada yang minta, kemudian yang minta melihat hasilnya dalam bentuk 3 dimensi gitu ya. Dia lihat bagaimana biayanya sesuai atau tidak. Ketika sudah deal, si arsitek ini sudah selesai memang pekerjaannya, menggambar, mempersiapkan, mendesain, mengukur, menghitung sudah selesai. Tetapi dia tetap mempunyai tanggung jawab mengawasi pembangunan itu. Dia ambil pekerja tukang batu, dia ambil tukang kayu dan lain sebagainya. Ketika tukang batu itu tidak sesuai dengan gambar, dia menegur, dia arahkan agar sesuai. Agar sesuai dengan gambarnya, hasilnya sesuai dengan gambar yang dia. Arsitek ini terus, meskipun dia tidak langsung terjun, tetapi dia mengawasi. Begitu juga di dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan. Allah
ada arsitek kita. Kita adalah pekerja-pekerja yang harus melakukan sesuai dengan gambar Allah, rencana Tuhan. Tuhan ingin kita melakukan setiap bagian kita dengan baik, agar sesuai dengan yang dirindukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Ada firman Tuhan mengatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini Tuhan aktif. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Tuhan aktif di dalam pekerjaan. Apa yang kita lakukan Tuhan ikut ambil bagian di situ. Oleh karena itu jangan sia-siakan. Dan izinkan Tuhan untuk berkarya melalui setiap pekerjaan yang sudah kita lakukan saat ini. Izinkan Tuhan ikut menolong kita, membimbing kita. Izinkan Tuhan ikut menguatkan kita ketika kita merasa lemah dalam menghadapi apa yang kita lakukan di dunia ini. Ketika kita akan bekerja, carilah kehendak Tuhan. Mintalah petunjuk kepada Tuhan saat kita akan melakukan pekerjaan kita. Agar senantiasa setiap apa yang kita lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayalah, sekecil apapun peran kita, jika kita lakukan dengan baik, itu akan menjadi bagian dari rencana Allah di dalam hidup kita. Sebagai penutup, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari hari ini kita belajar bagaimana motivasi bekerja bukanlah demi keuntungan pribadi. Motivasi kita bekerja untuk kemuliaan Allah. Karena apa? Kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bukan menjadi milik kita sendiri, tapi hidup kita milik Tuhan. Karena Allah sendiri sampai saat ini sedang bekerja membentuk umatnya untuk bisa terus melaksanakan rencana keselamatan yang Tuhan inginkan bagi setiap manusia di dunia agar bisa melihat, mendengar, dan mau percaya pada Tuhan. Bekerjalah dengan iman adalah mempersembahkan tangan kita bagi karya Tuhan yang tak terlihat namun kekal. Mari kita mengevaluasi diri, motivasi kerja kita. Apapun profesimu, baik menjadi guru, buruh pabrik, pedagang, pegawai negeri, pengusaha, lakukan itu, kerjakan itu untuk Tuhan. Dan hanya dengan itulah kerja kita menjadi ibadah yang hidup dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta